Terus kayak banyak tuh promo-promo kan tinggi di bawah 150 cm kan. Atau kayak di bawah 150 cm gak usah bayar tiket. Nah itu benefit. Beberapa WC umum urinornya aneh tingginya. Oh iya. Buat Gua kencing. kadang-kadang gue pernah ketemu waktu gue ke rumah nih, misalnya gue balik ke Bintaro, no tolong gantiin lampu. Gue tanya tangganya mana, emang gak nyampe sih. Selamat datang lagi di Waktu Indonesia Wibu. Apa ayo? Apa penonton udah digaji juga lu. Nonton bayaran. Pura-pura tidur lagi. Jadi hari ini kita mau sedikit membahas hal yang kembali bukan perwibuan. Kontroversial nih. Enggak juga sih, jangan sampai kalau bisa. Ini kan podcast paling nyantai ya, paling chill. Kalau sampai ada ngegoreng gila sih. Iya, kalau sampai ada yang goreng ya emang gak ada bahan lagi apa yang mau digoreng. Banyak loh. Banyak loh podcast yang bisa digoreng. Kita mah chill aja. Ini temanya umum banget tapi mungkin jarang ada yang ngomongin. Oke, apa nih? Yaitu adalah tinggi versus pendek. Kontroversial itu. Itu kontroversial man. Ucapan lu barusan. Baru ucapan lu kontroversial. Iya. Gak, tapi serius kita mau ngomongin tinggi badan. What? Enggak, ini Does height matter? Aku nggak tahu ya ini kontroversial atau bukan. Soalnya kan kalau tinggi badan tidak bisa diubah. Bisa. Gimana tuh? Tinggi badan bisa diubah, Pas ini gak sih? Pas kecil. Pas kecil. Udah lewat. Udah lewat gua di waktu kecil. Dulu nonton TV pernah gak sih, gue ingat banget tuh kalau pulang sekolah gue pulang sekolah jam 3 jam 4-an gitu. Ada acaranya tuh yang kayak ditarik ada mesinnya gitu. Oh iya kayak acara gitu. belanja di TV Iya, gitu kan. Tapi kayak ditaruh di leher tuh. Oh iya, ingat terus gue. Iya. Itu works gak sih gue? Gak tahu. Mungkin Ocha pernah digituin? Enggak pernah. Oh. Jadi kita pengen ngomongin karena kita curious banget kan. Apakah orang tinggi dan over tinggi kayak gua dan orang pendek dan over pendek kayak Lu gak over Coba tinggi. ini, coba nih. Coba. Coba. Enggak gini. Ciku. Coba ini dulu. Enggak di antara kita kan yang paling over tinggi gua. Iya. Enggak, coba berdiri dulu biar penonton tahu. Udah nih. Coba nih. Ayo kita ada kamera. Kamera dulu. Coba. Ya aku mah pendek ya. Coba Berdiri. Nah, ini. Jadi kalau kalian mau lihat perbandingan tinggi real clean sound hate nih ya. Jadi sekaligus juga kayak sedikit enggak biar ada yang begel abis ini. Aku udah dibalik udah normal. Ya, jadi biar ini biar kayak jangan-jangan dunia kita tuh ada bedanya. Tapi kayaknya kalau di clean sound yang paling pendek gue ya. Enggak apa-apa. Yang paling pendek. Mau. Iya, mau. Oke. Saya Iwan sih kata gue. Gue deh. Iwan ya sih? Coba. Coba Sirwan. Coba. Iwan ya sih? Topi aja. Coba. Enggak ngaruh. Oh enggak, caw. Oke. Tapi anyway, kita mau sedikit coba nih sharing-sharing kehidupan. Apakah enak jadi orang tinggi apa enakan jadi orang pendek? Boleh. Menurut gua enakan jadi orang tinggi sih. Tinggi itu privilege. Gak usah berdebat sih menurut gue. Iya, sabar banget. Gue juga pengen jadi orang tinggi. Tapi ada gak enaknya juga. Nah, tapi ada enaknya juga. Gua akan ngasih tahu nih buat teman-teman yang tingginya over kayak gua. Tinggi gua tuh menurut lu berapa ya? 180. 80-an ya, oke. Tinggi yang 180 tuh gak enaknya gimana? Yang paling gak enak kayak gini. Kursi ini membunuh gua banget. Kenapa? Kayak support buat pinggang tuh karena gak enak aku suka ngomel kalau kursinya ketinggian aku harus gini. Iya, jadi kayak sakit. Gak enak, seriusan gak enak buat kita orang-orang tinggi tuh. Aku yang cukup pendek aja kadang begini nih biar enggak, maksudnya kalau Ocha kan kayak tinggal duduk selesai kan gitu. Iya. Nah, kita buat orang-orang tinggi kursi kayak gini tuh killing machine sih, bisa jadi torture machine sih menurut gue. Jadi makanya gue kalau podcast tuh porsi duduknya tuh kayak gimana ya? Kadang-kadang turun ini. lagi. Jadi cari yang enak gitu buat cari seimbangnya gitu. Ya bisa kalau kita paksa. Ini tau kaki gue sebenarnya nggak sepenuhnya tanah napak, ya. nggak sepenuhnya napak gitu. Jadi kursi yang nggak ada belakangnya tuh kayak nggak enak. Itu nggak enak ya. Gak enak buat kayak kita tuh butuh senderan parah sih buat kita orang tinggi ya. Buat kita orang tinggi. Terus kejadian-kejadian in real life ya. Kejedot itu adalah rutinitas. Iya. Oh iya. Kayak gue sering kali kejeduk di mana ya? Aduh yang MRT-an itu bukan sih? LRT. Nah itu LRT itu gue bener-bener mesti kalau orang kan cuma gini, kalau gue tuh bener-bener crouch follow mesti crouch. Pencet kontrol. Iya, pencet kontrol.
Orang-orang kan tinggal gini doang bisa sambil jalan. Kalau gue mesti pencet kontrol baru masuk LRT gue. Kalau nggak pokoknya masuk. rawan kejeduk lah. Iya, rawan kejedot. Bahkan di pintu gue sendiri gitu, pintu kamar gue sendiri gue kadang kejedot gitu. Kalau pakai helm tuh, dang. Ya iya. Ya Oca kan, orang kayak Oca kan gak pernah mikirin kejedot anjir kayak gue jalan-jalannya lari-lari aja. Gue ke ini, lu tau gak sih Museum Fathahillah kan ada museum bawah tanah itu, penjara bawah tanah. Iya, penjara bawah tanah. Itu gue literally kagak usah ngapain. Masuk. Kayak semua orang kan nunduk kan. Gitu. Terus kayak temen gue bilang, ih lu kayaknya kalau di penjara di sini kayak lu kayak gak berasa di penjara ya, biasa aja. Penjara biasa gitu. Tidak ada tantangannya. Juga gitu. Bener. Tapi kalau jadi orang tinggi tuh ini sih enaknya kayak ya lu kalau nonton konser apa ya lu Betul. Kalau gue kan harus kayak ya harus digendong dulu anjir. Enggak, orang kayak lu udah gak mungkin apa yang berdiri festival. Ya. Kalau festival lu kayak rugi banget lah Masih mungkin tapi di depan. Kalau misalnya mau harus di depan banget. kalau dapet. Sekarang gue tanya orang kayak dia nih dengan tinggi dan badan sebesar Gue ini. bersaing sama ke depan. Datangnya pagi. Terus lawannya gue dah. Iya. Menurut lo aja kira-kira dia chance winningnya berapa? tapi kalau menurutku aku kan dulu waktu bocah pendek juga ya. Banget malah pendek banget dan kalau menurutku kalau pendek tuh enaknya kayak kok bisa gitu loh. Itu yang pengen gue tanyain ke Oca. Satu. Gue sering banget lihat di film-film itu kalau di film-film fiksi kayak orang kecil tuh kayak bisa nyelip-nyelip di tengah kerumunan. Itu beneran pernah terjadi ke lu dan menurut lu bisa dilakuin apa bullshit? Itu bisa sih. Seriusan? Kayak misalkan di KRL ya. Kan rame banget tuh. Jadi kayak gue cuma misi itu pasti lewat aja gitu ya. Kayak pasti kan lu gak mungkin kan. Kalau gue gak bisa. Gak mungkin lu gerak kan. Gak mungkin kan. gue gerak aja itu satu gerbong gerak aja. Nah itu gue misi itu gue masih bisa jalan. Anjir bisa nyempil kayak gue gak tuh. Iya kayak gini aja gitu. Iya kayak misi. di film-film kan kalau yang nyempil tuh kayak gak berasa tau-tau lewatnya kayak uler tau-tau nyampe mana depan Iya, anjir. itu Pokoknya kalau di bisa. film-film medieval itu role yang suka pickpocketing anaknya Iya yang Makanya gue beneran perasaan dan lu pernah ngelakuin itu bisa? Iya bisa. Terus kayak misalkan kayak lu mau masuk terus kayak pagernya celahnya gede. Nah, bisa tuh nyelip situ. Anjir. Terus kayak banyak tuh promo-promo kan tinggi di bawah 150 cm kan. Atau kayak di bawah 150 cm gak usah bayar tiket. Nah itu benefit. Kayak Oh iya. kayak itu kayak pernah ada ini kan promo kalau di bawah 150 cm dapat 2 es krim ya. Gue dapet. Kayak gitu. Itu benefit sih menurut gue. Tapi ada kerugian dong, berarti lu di beberapa wahana Dufan gak bisa masuk lu ya? Benar kan. Gak bisa kan lu? Tingginya kurang kan. Tapi kalau di beberapa, ini juga kan ada transportasi umum kan yang kalau tingginya segini bayar. Lah tinggi lu segini gak bayar dong. Iya benar karena dihitungnya kayak masih anak kecil kan. Oke. Oh enak. sama ini waktu naik pesawat kok enak gak naik pesawat? Oh iya lo naik pesawat enak banget berarti Gue ya? gak pernah naik pesawat sih. Ya Allah Cak, berarti enak banget. Nih ya buat orang gede, wah di kita legroom sih. Kenapa? Jadi kan kaki kita kan gak muat. Ini jadi kayak lu tuh serba salah deh kalau buat tinggi tuh. Jadi udah itunya kan gue mendikan naik pesawat tuh pasti kita tuh udah pasti paha kita nempel gitu mau gak mau udah. Ya, Nempel tuh maksudnya Agak geli ya nempel-nempel paha ya. Gimana lagi ya? anjing? Maksudnya kalau lu nih sama gue pasti gak nempel. Kalau gue sama Dika udah Kaki gue udah pasti dengkul tuh nempel udah pasti. iya. Mau nggak mau udah berkorban udah ya gimana ini tinggi badan kita segede ini gitu loh. Terus kalau lu naik yang low cost atau pesawat-pesawat yang kasarnya murah gitu yang ekonomi, itu udah pasti gua bakal duduknya mesti begini. Mesti lurusin kaki ke dalam itu gak enak banget. Jadi kayak kalau gini kan masuk ke kolong depannya ya? Iya, tapi dalam keadaan yang ini gue tuh ini sakit nih. kena kursi di depan. Kena kursinya, Cak. Karena kenapa? Gak mungkin kaki gue begini. Itu udah nempel sama kursi depannya lagi. Dan lebih pegel. Lebih gak enak lagi. Jadi naik pesawat. Makanya gue juga kalau dipikir-pikir tuh low cost tuh udah gue ya udah siapin mental dah gitu. Karena susah banget ya buat orang gede tinggi kayak gue gitu. Oh ya dan gue kalau misalnya mau berdiri itu kasih. Oh iya. Keluarnya mesti gini deh. Gue keluar mesti gini deh. Misi. Gak bisa. Nah orang-orang kayak gini kalau misalnya dia duduknya di pinggir terus aku di ujung dekat kabin lewat benci banget. Iya nyusahin kan. Ini orang nyusahin. Udah berdiri getarnya satu ini lah. Iya ganggu. Wah. Iya. Apalagi kalau orangnya gak sabaran. Beh gila itu mau kulempar Gue tahu koper. diri, gue tahu itu menyusahkan orang, makanya gue sabar kayak
Kalau orang yang punya pikiran dan akal sehat, jiwa raga yang tidak enakan sehat. kayak gue. Ini kalau gue iya. tanya Dika, setiap gue mau keluar alay pasti kan ada 3 nih. Karena kebetulan gue sering banget dapat jendela gitu. Gue pasti bilang misinya ke lu, misinya mau keluar. Nah gue nggak berdiri dulu, gue bilang dulu yang di ujung. saya misi juga ya mas mau keluar gitu. Jadi gue bilang dua-duanya dulu. Jadi udah siap-siap baru gue keluar. Nah kalau orang-orang kagak tahu diri, bilangnya misi dia dulu. Satu-satu. Dia naik, dipantatin nih orang nih, baru bilang misi. Saking gue tahu badan gue nyusahin orang, gue agak ngerti sih. Tapi emang banyak tau orang yang suka kayak gitu. Jadi berdiri dulu, lewat baru misi. Kalau gue lagi ya orang mah ngomong dulu, misi mau lewat ya. Kan baru gue sendiri juga ngerasain pegel, tahu mesti begini misi ya. Kira apa udah ngentok nih gue udahlah itu. Memang kerugian juga menurut gue sih ya, kerugian. Tapi enaknya jadi orang pendek itu, kan gue sering naik kereta dulu ya buat pergi ke Jogja atau kemana itu. Itu satu kan 2 seat kan hitungannya kalau satu. Iya, kan kadang-kadang ada seatnya nyatu. Itu udah kayak kasur buat gue karena muat. Itu mana bisa. Gue pernah ke luar kota bareng sama sepupu gue yang cewek gitu. Dia tuh beneran bisa tidur di kursi gitu loh. Kayak kaki naik, kasur naik. Terus kayak tinggal selimutan kan dia ada sewa bantal. Udah tidur gitu gue kayak enak banget. Benefit itu itu benefit yang gak bisa gue dapetin. Jadi kalau pergi-pergi tuh gue kayak nggak masalah mau tidur di mana karena pasti selalu ya nyaman-nyaman aja karena kan. itu kursi ukurannya udah cocok buat lu tidur. Pas gitu. Kaki lu bisa. Kalaupun apa nggak pas kan tinggal ditekuk dikit. Gue nggak bayangin kalau gue baksa lakuin itu kayak either kursinya rusak atau emang kakimu melipat. Atau dia dibawa keluar sama petugasnya. Iya pasti dibawa keluar. Antara kursi lu yang rusak atau kaki lu yang rusak. Iya aja nggak bisa nggak natingin between itu makanya ya ke transport. Oh ini apa naik angkot tuh. Aku nggak pernah naik angkot. Ribet. Nggak pernah naik angkot. Udah gitu. apa masyarakatnya juga kadang-kadang kagak mau ngalah gitu. Pengennya di dekat pintu semua. Iya gak mau geser. Jadi gue mesti pulang minggir. Kayak tadi Dika tuh minggir. Pas udah duduk nggak dikasih kursi udah kalau udah kesel tuh biasa gue tiba-tiba udah lu kagak minggir nangis lu gitu kan. Jedek kan krang kebuka tuh jedek. Langsung kayak kepisah tuh gara-gara pantat gue. Lu sih nggak mau geser dari tadi. Ya udah akhirnya gue ya sih bener orang tinggi kerugiannya itu Cak banyak banget dan ini mungkin tapi orang tinggi bisa pegangan di KRL aja gue nggak bisa. Nah lu mau tau gak enaknya? Apa? Orang yang pegangan ke gue. Oh iya, aku suka tuh megangin orang. Ngapain anjir? Yang ku kenal dong, bukan yang ini. Iya dia pernah gitu, gue lagi pegang ini si Akil. Ngapain pegangan gue anjir? Capek bang, ngangkat gitu capek. Iya. Ya aku gak Makanya. pendek-pendek amat, aku average lah. Cuma kan kadang-kadang ada yang lebih pendek, aku sandarin gitu. Kalau gue sering banget sih, gue udah biasa ya. Itu ibu-ibu kayak, maaf ya dia, ibu pegangan adik. Paham. Udah nyampe ibu-ibunya, jadi ya udah pegangan gue gitu. Terus kadang kan kalau lo lihat orang kan ada pegangan itu. Tapi kan gue pegangan besinya juga nyampe. Iya, Nah, kadang kita pegang besi itu nyampe juga. Dan kadang tuh kalau misalnya udah ada cewek atau ibu-ibu atau orang-orang yang juga masuk dan butuh pegangan, gue ngalah udah pegang aja besi gue. Dulu yang pegang dah tuh gitu kan. Jadi kayak Tahu kan besi yang paling atasnya? Aku gak bego, aku tahu. iya, jadi kayak ya udah kita emang udah jatah gitu ya. Yang besi aja udah pegang besinya deh wadah. Masalah pegangan-pegangannya tuh gue gak nyampe anjir. Nah makanya orang kayak lu pasti pegangannya ke gue abis itu. Kan gue udah pegangan itu. Enggak sih gue gak pegangan sih, gue kayak mencoba kayak balancing aja deh. Balancing power. Ini mesti pakai gelang ini Cap, power balance. Tapi kalau orang tinggi tuh kalau mau ngambil barang tuh gampang sih. Iya. Betul. Jadi kadang di tempat umum kayak lu gak masalah kan. Lah gue kalau misalkan gue gak kenal siapa-siapa kan kayak mau minta tolong kayak mas tolong ambilnya kan gak enak ya. Jadi kayak mau gak mau ya Betul. udah gak jadi beli ya gak jadi ambil lah. Gue nggak ada tempat yang tidak bisa kita raih. Iya itu kayak gue kadang iri ya kayak fuck gue gak nyampe lagi. Yang menghalangi kami hanyalah langit aja. Tapi sih kadang-kadang gue pernah ketemu waktu gue ke rumah nih misalnya gue balik ke Bintaro ke rumah gitu kan. Kayak No tolong gantiin lampu. Gue tanya tangganya mana? Emang gak nyampe? Si mikir dong. Wah gokil juga tuh. Dikira bisa memanjang, dikira kita nyampe ceiling ya. Emang nyampe kalau gue mau usahain. Cuman kayak tetap aja gitu. Tetap ceiling anjir kagak ngaruh ya. Ya tetap aja gue emang paling tinggi di sini. Cuman kan lampu nih, bukan ngambil mangkok gitu. Gue nanya, emang tangganya mana? Emang nggak nyampe? Ih si nanya tuh kata gue nggak nyampe. Kenapa nggak dilihat anjir? Dan itu beneran terjadi. Kadang-kadang. Kayak ini kalau waktu gue ini ada pohon di rumah kan ada ini
pohon apa rambutan, ada rambutan kan gitu kan. Iya. Pasti kadang tuh pernah diteriakin kayak kadang emang keluarga gue juga lebih emak gue tuh kalau teriak kadang-kadang tuh kayak minta tolong lagi pas kete banget gitu. Kayak lagi in dangers banget gitu kan. Gue lari ada apaan? Coba kamu ambil tuh. Ya elah rambutan suruh ambil gitu kayak dia pengen banget ngelihat rambutannya udah jadi apa belum gitu. Jadi gue kayak ya maksudnya di gala enak nih gitu loh atau kayak ini cepet nih gitu ya gue jadi kayak mesti lompat atau apa gitu kayak nyusahin kayak please lah lu pakai gala juga ada gitu lo ambil sendiri pakai gala pun bisa gitu. Jadi kayak sering diandelin orang-orang. Iya sering diandelin untuk sesuatu tapi kayak yang gak make sense gitu. iya untuk sesuatu yang sebenarnya ini kayaknya ini gala nih beneran literan tuh kayak lo gala no. Terus ujung-ujungnya juga gue masih pakai gala gitu loh kayak lu manggil gue ngerti gak sih gue hanya karena tinggi doang. lu manggil gue karena tinggi doang kan dan lu gak mau lu punya anak nih tolong aja diapalin tinggi anak lu gitu loh. Masa sih lu kagak kemikir kayak anak gue kagak nyampe dah gitu dan kadang-kadang bukan mbak gue saudara tetangga gitu tuh si ini kan gue kan panggilnya kadang apa si bening kan si bening tuh coba ambilin gitu kan tiba-tiba itu pernah tau gak sih kok nyangkut gue yang ambilin. Tapi gue ada satu hal yang baru gue sadar. Anak-anak yang hampir seumuran sama gue di komplek gue, itu tingginya hampir sama persis kayak gue. Perbaikan gizi, yang pendek-pendek kocak kan ini kurang gizi emang nih. Iya benar. Harus perbaikan gizi. Tapi kalau gue emang genetik sih. Enggak maksudnya lu dari genetik pun bisa perbaikan kalau lu gizinya bagus minimal tambah dikit. Enggak, gen nyokap gue tuh udah kayak 90%. Enggak lu kopi. Orang gue sama adik-adik gue lebih tinggi semua dari iya, orang tua. sebenarnya bisa, cuman lu coping aja. Enggak, ini salah nyokap gue. Aku kurang setuju kalau itu. Aku sangat kurang setuju. Soalnya jenongnya nyokap gue banget. Ya kan lu anak nyokap lu, maksudnya ya udah. Iya, kecuali kalau kau anak tetangga, nah itu baru bisa banyak yang dipertanyakan tuh. Kau anak tetangga bukan? Coba tes DNA dulu tapi kata gua. Gue penasaran ini kepo gue. Kan keluarga lu yang gue tahu pendeknya lumayan ya. Maksudnya nggak ada yang gapnya terlalu jauh gitu. Terus udah kayak gitu masih ada rak atas nggak? Ada. Terus apa fungsinya? Buat naruh barang di atas. Yang pakai hak itu siapa? Coba gue tanya. Gimana? Kok bisa? Dari keluarga pendek semua aja? Enggak, tapi yang paling pendek di keluarga gue pasti gue sama nyokap gue. Iya. Dia gak beda jauh. Tapi adik gue dua-duanya itu agak tinggi. Lumayan lah ya. Bokap gue tinggi. Nah, tapi kan maksudnya itu orang kan jarang di rumah ya. Bokap gue juga jarang di rumah kan. Yang di sering rumah gue sama nyokap gue. Lu tahu kalau gue streaming, lihat ya lemari sepatu di belakang gue itu. Itu kan paling atasnya kan tinggi banget ya. Itu masih diisi sepatu. Ngapain? Yang ambil kan lu doang. Terus ngapain lu isi? Enggak, kalau sepatu bokapnya valid lah. Itu sepatu siapa? Ya sepatu kan sih sepatu gue sama nyokap gue sama adek gue. Bokap gue mah sepatu itu doang. Jadi sepatu dia juga. Iya, jadi kadang gue sama nyokap gue tuh kalau mau ngambil sepatu kita naik kursi dulu. Itu menggunakan fasilitas masih oke. Ya enggak, maksudnya kayak ya ngapain lo beli rak tinggi-tinggi kalau yang kecil? Biar banyak ruang bang, tetap itu masih valid. Terus bikin inilah apa rak. Ya rak atas tangan lo. Custom rak. Rak custom yang buat ya naruh buku, naruh apa itu juga tinggi-tinggi banget. Buat apa yang itu buku gua juga taruh di situ kan? Kan kocak. Bukan buat bokap lu. Bukan buat bokap gua, buat gua. Lu ada nggak Cak kayak misalnya kejadian gitu kayak untung gua pendek gitu? Ya itu paling kalau kayak di KRL tuh gue bisa nyempil-nyempil. Selain itu yang belum lu sebut kayak untung gue pendek. Apa ya? Sebenarnya kalau punya tinggi badan pendek itu kadang ngasih kayak lu bus. Gue awet muda nih gitu. Jadi kayak kadang gue bersyukur gue pendek. Karena orang-orang itu suka kayak maksudnya gue kayak nggak dilihat seumur gue gitu loh. Kayak iya. Padahal umur lu kan 45 gitu ya. Jadi kayak menurut gue itu bus sih buat kayak jadi kayak gue masih kelihatan muda. Kelihatan muda. Iya sih orang bener sih orang pendek itu terlihat umurnya berkurang, orang tinggi itu kelihatan boros umur. Iya. Benar-benar. Well, ya aku sama Ocha liatin muka kami berdua kayak iya, padahal tua orang-orang mikirnya lu lebih tua Akil. Tapi jauh. Padahal gue lebih tua. Kalau gue dibandingin Akil juga masih orang-orang nyangkanya lebih tua. Aku yang lebih tua. Gue juga kalau di samping Akil tuan gue. Ya karena emang. Kalau dipikir-pikir ya. Iya, lu sadar dong, lu sadar. Agak dongo kalau dipikir-pikir ya ini orangnya. Ketinggian kali ya, nggak nyampe darahnya ke kepala. Dongo, pantes. Syarat Kebiasaan. Lu ada lagi adik penyesalan tinggi. Maksudnya yang bikin bete, gue tinggi fuck gitu loh. Kejedot WC. Iya. Baju tuh kalau misalkan stoknya tinggal
L tuh cepet habis gitu. Yeah. XL sama XL cepet habis, sisanya M, SA nggak bisa nggak beli sebelah. Gue nggak tahu lo ngerasain apa enggak. Beberapa WC umum urinornya aneh tingginya. Oh iya. Buat tau gak gue kencing gini kencing. Pagat. Aku ngeliat. Dika pipis ngangkang. Gak bisa men. Gue kalau gini itu sama atap ya urinoirnya kemana-mana air kencingnya. Kalau pendek, kalau misalnya cowok yang pendek pakai urinoir, aku takutnya tuh kayak kan depannya keramik gitu. Aku takut banget itu gak enak banget men. Perasaannya baunya. Tapi aku untungnya average. Jadi masih normal. Bener-bener, aku nggak ngangkang. Aku juga baru sadar kalau gue kencing tuh di urinoir tuh harus kayak enggak, Bang. Kau kalau misalnya di urinoir kau berdiri gini terus bengkuk gini, orang dari samping tuh bisa you got me. Konteks. Jadi gini, Cak, kalau iya. Gini, Cak. Forgor. Kasih gambaran. Di WC cowok itu tuh nggak ada kloset dan ada tempat kencing doang. Nah, tempat kencing doang. Itu yang di tembok itu kan? Iya, di tembok. Nah, tempat kencing nempel di tembok itu harusnya tuh kayak memberikan ruang lu untuk kalau kencing tuh tinggal tempelin badan lu nih, cetek gitu. Nah, udah kencing. Normalnya. Nah, buat kita orang kan duduk. Kan logikanya kalau orang normal berarti kan di sini nih, urinoirnya nih kan. Jadi lu ketutup, dan lu bisa makan pipis dengan indah lah. Dengan nyaman. Buat orang-orang kayak gua, kadang-kadang maksimumnya di sini. Jadi udah nabrak sama atap. Jadi kita punya kelamin nabrak, nggak masuk. Iya. Kalau mau masuk kayak Dika mesti harus. Bukan main spreading ya? Ya bukannya emang nggak bisa. Nggak bisa, jadi mesti gini. Kalau Dika kan, kalau gue gini jongkok. Pertanyaanku, siapa yang protes sama main spreading di WC cowok? Kagak ada. Siapa tahu ada feminis di antara kita. Gak ada urusan cowok. Gimana sih? Jamet. Jadi itu sih yang gue baru sadar juga. Terima kasih Dika langsung teriak. Iya, gue langsung klik gue. Oh iya. Makanya kalau misalnya kita di WC umum tuh kayak langsung udahlah kita mending ke klosetnya aja, mending ke yang WC duduknya sekaligus gitu loh. Iya daripada mesti manuver. Jadi kayak dilihatin kan malu ya? Bukan malu lagi, dan kadang orang-orang juga ngeliatnya kayak aneh gitu. Iya maksudnya kayak ya malu kan gitu. Ya jadi itulah ya sharing-sharing kita tinggi versus pendek yang ternyata ada benefitnya, ada juga kekurangannya. Yes. Ocha dengan pendeknya, gue dengan tingginya, Dika dengan panjangnya juga, Akil dengan average-nya. Mungkin teman-teman pernah punya cerita kira-kira tinggi badannya ngaruh kemana atau punya keuntungan apa yang belum kita ceritain, coba bisa komen di bawah. Oh iya sih, menurut gue orang pendek jalan-jalan tuh kenapa? Ya transportasi umumnya pas semua gitu, nggak ada masalah. Iya. Yaudah, itu aja dari kami di Waktu Indonesia Wibu. Komen di bawah tema-tema umum apa lagi yang bisa kita bawakan buat seru-seruan. Menarik nih tema menarik. Tema ya. umum RPUL. Pengetahuan umum lengkap. Oke, sekian dari saya Eno Sentimeter. Akil Kubik. Ocha meter. Dika apa ya satuan yang bagus ya? Liter. Meter per second. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.